Dulu saya pernah bernazar kalau Real Madrid menang Liga Champion, AS Liverpool melawan Liverpool, saya akan kasih sop ke orang yang nggak mampu. Itu hukumnya gimana Pak Ustaz? Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara. Aku bernazar nanti kalau aku punya anak, maka anakku ini akan kujadikan sebagai pengabdi agama, penjaga Baitul Maqdis. Perempuan yang bernazar ini namanya Hannah, nama suaminya Imran. Akhirnya mereka punya anak perempuan, diberi nama Maryam. Maryam punya anak laki-laki namanya Isa, dan kisah ini dituliskan dalam satu surat bernama Keluarga Kecil. Itulah dia surat Ali Imran. Keluarga kecil, Imran punya istri Hannah, punya anak Maryam, punya anak Isa. Jadi nazar ini bukan cerita baru, sejak zaman dulu sudah ada. Saya bernazar Pak Ustadz, kalau anak saya lulus nanti PNS saya akan kurban, tapi kalau tak lulus sampai mati saya tak berkurban. Itulah mengapa nazar itu selalu dikaitkan dengan orang yang bakhil, karena orang bernazar ini untuk menghilangkan kebakhilannya. Kalau terwujud dia ungkapkan, kalau tak terwujud bakhilnya tetap. Jadi kalau kebetulan nazarnya untuk ini, ya tunaikan. Nazar itu merubah yang sunat menjadi wajib. Nazar puasa, puasa itu sunat. Ketika dia bernazar berubah menjadi wajib. Ngasih makan kawan, sunat, sedekah. Tapi dia bernazar, nanti ku kasih makan kawanku. Akhirnya berubah menjadi wajib. Maka wajib ditunaikan. Kalau tidak ditunaikan, maka nazar sama dengan melanggar sumpah. Bagaimana caranya? La yu'akhidhukumullahu billaghwi fi aymanikum walakin yu'akhidhukum bima kasabat qulubukum. Orang yang melanggar nazar tak mampu, sama dengan sumpah. Orang yang melanggar sumpah, maka dia fakafaratu it'amu 'asharati masakin, kasih makan 10 fakir miskin. Macam mana saya sanggup 10 Pak Ustaz? Satu aja tak cukup. Au kiswatuhum, kasih pakaian. Tak juga sanggup. Au tahriru raqabah, membebaskan hamba sahaya. Tak ada lagi hamba sahaya. Tak juga sanggup, maka alternatif yang keempat, fasiyamu salasati ayyam, puasa 3 hari. Jadi kalau mampu menebus nazar bayar, kalau tak sanggup berarti puasa 3 hari. Tapi jangan langsung ke puasa 3 hari. Puasa 3 hari itu alternatif terakhir. Makanya ibu, kalau bapak tu bersumpah, ibu jangan percaya, nanti puasa dia 3 hari selesai. Ini papa asyik-asyik tengok handphone ni siapa ini? Demi Allah mah, puasa dia 3 hari selesai. Waspadalah. Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah maupun mana? Apa pertanyaannya? Apakah godaan dan cobaan sebelum menikah? Sebelum menikah menengok anak gadis orang. Kalau sudah menikah menengok bini orang. Banyak orang-orang yang berselingkuh, waktu ditanya, kenapa kau berselingkuh? Apa jawaban dia? Lebih berselera menengok bini orang daripada bini sendiri. Ini penyakit ini. Ini penyakit psikologis. Itulah kenapa perempuan disuruh menutup wajahnya. Jangan ejek perempuan bercadar. Kenapa? Karena bercadar itu sunnah. Tapi yang tak bercadar pun tidak apa-apa, bukan berarti dosa haram. Karena kalau bercadar wajib berarti tak bercadar haram. Bercadar yang mau bercadar silakan, yang tak mau bercadar ya tak apa-apa. Tapi jangan bersolek berlebih-lebihan di muka laki orang. Ini banyak orang bersolek ini kan untuk laki orang, untuk laki dia macam hantu. Apakah godaan setelah menikah? Kalau engkau jumpa perempuan di tepi jalan, engkau tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah, pesan Sayyidina Ali. Kalau kau nampak perempuan di tepi jalan, tertarik melihat dia, pulanglah ke rumah. Karena apa yang ada pada perempuan itu ada juga di rumah. Baiti jannati, surgaku, rumahku adalah surgaku. Bidadari surga yang dikirim Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yastati' man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj. Siapa di antara kalian yang sudah sanggup menikah, menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar, menikah itu menjaga pandangan, wa ahsanu lil farj, menjaga kemaluan. Faman lam yastati', kalau tak sanggup menikah, fa alaihi bisawm, banyak puasa sunat. Fa innahu lahu wija, karena itu obat.
Karena kalau makan, apalagi Pulau Kundur makanannya enak, makan sotong, makan cumi, makan kepiting, makan udang, libido seksual naik. Tapi kalau dia puasa sunat, tak ada bebini, banyak puasa sunat. Cantik pun perempuan itu tak nampak. Bro, ada cewek cantik, tak nampak, udah aku udah mau mati udah. Maka suruh puasa. Ibu-ibu, bapak-bapak, anak yang sudah akil balik, kewajiban kita sebagai orang tua ini 3. Pertama, ayyusammihi biismi khairin, kasih nama yang bagus-bagus. Yang kedua, ayyu'allamahul kitaba idza aqala, ajarkan baca kitab, masukkan sekolah. Yang ketiga, ayyuzawwijahu, nikahkan dengan orang baik-baik. Kau udah sekolah nak, kau mau kunikahkan, ada nampak perempuan yang baik, kalau ada kami pinangkan, kalau tak ada udah kami siapkan. Nikahkan dengan perempuan baik-baik, jaga kehormatannya. Yang perempuan pun juga nikahkan dengan laki-laki yang baik-baik. Mudah-mudahan anak bapak ibu dapat jodoh yang soleh solihah. Bagaimana cara kita menghadapi melaluinya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak teori, bebini. Saya tak berteori begitu begini, tak usah, bebini. Yang mana jodoh saya Pak Ustadz? Tak usah banyak-banyak berteori. Mau kau, dia mau, jadikan. Itu semuanya berteori. Kalau jodoh kita, nanti waktu kita tengok bergetar kita. Bergetar pun kalau dia tak mau. Saya dulu kan lewat masa muda juga macam kalian, bukan langsung tua. Saya tanyalah tetangga dekat rumah, Pak, apa tandanya kalau dia jodoh kita? Kalau kita tengok bergetar, katanya. Saya asal menengok perempuan bergetar. Tak usah banyak teori. Mau kau sama dia. Dah, tak mau dia. Bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, patah tumbuh, hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Ini anak-anak muda nih, begitu mau minang orang, kaulah satu-satunya, tak ada yang lain. Kalau kau tak mau nanti abang mati. La ilaha illallah. Wih, apa pula begitu? Macam tak ada aja perempuan di dunia ini. Banyak laki-laki ini mentalnya mental kerupuk. Begitu banyak perempuan. Pinang. Tapi jangan kalian meminang petantang-petenteng. Bawa Ustadz Haruna Hasim, bawa Pak Bupati, bawa Pak Sekda, bawa. Mereka juru bicaranya minangkan. Tanya, telusuri, ayah dia siapa? Ayah dia kerja di kantor bupati. Bawa Pak Bupati. Pak Bupati ngomong, kami membawakan ini anak tahfiz Quran mau minang. Pasti diterima. Mana mungkin orang tuh berani nolak? Awas kalau kau nolak nonjok katanya. Jangan kalian petantang-petenteng minang. Belum tuh. Saya pun tidak saya minang. Kiai, saya minta tolong Kiai. Pak Kiai tolong pinangkan. Saya diam aja. Pak Kiai itu bercakap. Somad ngomong untuk Kiai. Enggak, saya diam aja. Jangan petantang-petenteng. Jangan saya kalian bawa, saya diterima nanti. Pak Ustadz, jodohnya supaya dapat jodoh terbaik, doanya Pak Ustadz, doa Nabi Zakaria, Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Rabbi, ya Tuhanku, la tazarni fardan, jangan biarkan aku sendirian, wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi waris. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Saya tengok yang menghafal yang udah berbini pula. Ini menghafal yang lajang-lajang aja. Hati-hati Bu kalau sampai dibaca bapak ini nanti pas sembahyang. Bu kalau sembahyang tahajud malam, dengarkan doa bapak itu baik-baik. Amin 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 aja. Amin amin. Nanti kejadian baru bingung. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Amin gitu. Ini kejadian. Kenapa abang ini? Doa kau dulu gitu. Nah, itu Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Tak ada yang sulit bagi Allah. Asam di gunung, garam di laut, berjumpa juga dalam belanga. Siapa? Langkah rezeki, pertemuan maut, kuasa Allah Subhanahu wa taala. Tak ada yang sulit bagi Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Jodoh tak akan kemana, tapi ingat, saingan di mana-mana. Mohon doanya Ustaz agar diberikan keturunan yang soleh dan solehah. Dunia ini memang tak pernah selesai. Sebelum tamat sekolah, nanti kuliah di mana?
Sesudah kuliah, udah kerja apa belum? Sesudah kerja, udah berbini. Sesudah berbini, udah punya anak. Udah punya anak, laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Kenapa belum punya anak perempuan? Dunia ini sebetulnya tak sulit. Yang susah tuh mengamankan mulut orang. Jadi kalau diturutkan cakap orang ini gila kita. Jadi kita pede aja, banyak berdoa. Mohon doanya Pak Ustadz supaya diberikan keturunan yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Doa yang sudah pasti makbul, maka dikabulkan Allah doanya. Lahirlah anak namanya Ismail. Doa Nabi Ibrahim itu, Rabbi habli minas solihin. Apa kata orang? Ibrahim mandul, tak akan punya anak. Berbini sama Sarah, tak ada anak. Menikah sama Hajar, tak ada anak. Apa kata orang? Takkan punya anak itu Ibrahim. Berdoa Nabi Ibrahim, apa yang terjadi? Hajar mengandung, Sarah pun mengandung. Sekali dua saking makbulnya. Hajar melahirkan anak Ismail, Sarah melahirkan anak Ishak. Waktu lahir Ismail, umur Nabi Ibrahim 86 tahun. Berumur Ismail 13 tahun, lahir Ishak. Umur Nabi Ibrahim 99 tahun. Bayangkan bapak umur 99 tahun masih menggendong bayi. Doa Rabbi habli minas solihin. Sebenarnya mana kita belajar sebenarnya dan mana kita belajar adab. Tak jarang di luar sana banyak manusia sudah menempuh pendidikan tinggi tapi minim adab. Tak jarang juga para guru ngaji yang kadang tak pandai menjaga perasaan orang lain dalam ini menyindir saya nih. Yang mengajar adab yang pertama kali itu adalah ibu. Ini saya duduk di atas nih, duduk di atas dikasih kursi nih. Dalam lubuk hati yang paling dalam tetap merasa bersalah. Kau salah Somad, kau salah Somad, kau salah Somad. Kenapa? Karena kecil dulu diajarkan tak boleh duduk di atas kalau ada orang tua di bawah. Sampai udah setua ini pun tetap dia tengiang, tetap nampak wajah almarhumah, tak boleh duduk. Jadi waktu datang tamu duduk di lantai. Kita orang Melayu bentang tikar pandan, duduk tamu di bawah, saya di atas. Mak tuh sudah mengkejip mata udah 2 kali. Saya tak juga turun, balik. Tak boleh bercelana pendek. Saya tak punya celana pendek. Sampai hari ini kalau diajak orang mandi ke pantai tetap bercelana panjang. Mandi kolam renang tetap celana pendek. Tak boleh celana pendek. Kalau bercakap mesti ada ujungnya. Di mana kau sekolah? Di pesantren tuh, di pesantren pakcik, di pesantren mak, di pesantren wak. Anak sekarang tak ada ujung. Kelas berapa kau? Kelas 3. Sekolah di mana? SD. Tak ada ujung. Kita dulu ujungnya mesti ada. Kalau jumpa cium tangan, minta doa, minta embus kepala. Diajarkan adab tata krama sopan santun. Habis makan piring bawa ke dapur, dicuci, dicium sebelum diletakkan di rak piring. Adab. Makanya Islam ini adalah agama Islam. Islam kata salam. Salam artinya selamat. Selamat lidah, dari kata kasar selamat. Tak ada gunanya ilmu banyak. Kalau cerita ilmu banyak, yang paling banyak ilmunya google.com. Kalau cerita paling kuat hafalan, yang paling kuat hafalannya youtube.com. Yang paling hebat amalnya sampai masuk ke surga. Pernah dia tinggal di surga, keluar lagi, iblis. Iblis itu pernah di surga. Kita sehebat-hebat kita belum pernah masuk surga lagi. Kata iblis, hebat aku lagi dari kau, kata iblis. Makanya akhlak. Ajarkan anak akhlak. Siapa yang menanamkan akhlak? Di rumah. Karena anak paling lama di rumah. Jadi kalau nampak orang tak berakhlak, itu berarti di rumah orang tua, ayah, ibu tak mengajarkan akhlak. Kalau sudah sholat sunat fajar, sampai di masjid sholat sunat qobliyah subuh lagi Pak Ustadz, namanya sholat sunat fajar.
Waktunya dari azan ke iqamat. Salat sunat fajar itu adalah qobliyah subuh. Di mana dalilnya? Sahih Muslim, ada satu bab qobliyah subuh, salat sunat fajar. Pahalanya khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Rakaat pertama kuliah, rakaat kedua kulhu. Usollinya usolli sunnatal fajri raka'ataini, usolli sunnatas subhi raka'ataini qabliyatan lillahi ta'ala. Salat sunat fajar sama dengan qabliyah subuh, podo samo sami mawon. Jadi kalau saya sudah salat sunat fajar di rumah, ke masjid, tahiyatul masjid. Habis tahiyatul masjid duduk karena sudah qobliyah. Qobliyah itu setelah azan, tak ada qobliyah sebelum azan. Kalau ada orang sholat qobliyah sebelum azan, tidak sah. Maka setelah azan baru qobliyah, karena qobliyah setelah masuk waktu sholat. Qobliyah subuh, qobliyah zuhur, qobliyah jumat, qobliyah maghrib, qobliyah isya, semuanya setelah azan. Apa beda sholat sunat fajar dengan sholat qobliyah subuh? Sama. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Bagaimana hukumnya orang datang ke masjid sedangkan ada sebagian mengatakan tak boleh, sedangkan kita mau belajar? Mungkin maksud dia bagaimana hukumnya perempuan datang ke masjid. Mungkin itu maksudnya. Perempuan datang ke masjid, perempuan lebih baik sholat dalam pekarangan, lebih baik sholat dalam rumah, lebih baik sholat dalam kamar, lebih baik sholat dalam tempat yang sempit. Ini hadis satu. Hadis yang kedua, la tamna'u ima Allah masajidallah, jangan larang hamba Allah datang ke masjid. Hadisnya bertolak belakang. Yang satu mengatakan lebih bagus di rumah, yang satu mengatakan jangan larang ke masjid. Datang Imam Nawawi membahas dua hadis yang ikhtilaf ini. Kesimpulannya, kalau keadaan aman, di dalam masjid ada pengajian, tidak menimbulkan fitnah, boleh perempuan ke masjid. Pulau Kundur ini aman atau tak aman? Aman. Ibu tadi kemari ada dicegat tentara Israel? Tak ada. Ada datang Godzilla menangkap dari laut? Tak ada. Aman, tidak menimbulkan fitnah. Sudah tahu masjid itu sunyi, imamnya cuma sendiri imam, datang perempuan, tak boleh menimbulkan fitnah. Nah, tapi kalau aman, laki-laki banyak, maka perempuan boleh ke masjid. Apakah istri Nabi ke masjid? Ya. Mana dalilnya? I'takafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir min Ramadan, thumma i'takafa azwajuhu min ba'di. Nabi i'tikaf 10 hari di bulan Ramadan, setelah Nabi meninggal istrinya i'tikaf. Apa pelajaran dari situ? I'tikaf 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Yang 10 hari 10 malam aja boleh, apalagi yang 10 menit. Tetap dengan syarat dan ketentuan berlaku. Jangan sampai ke masjid pakai Honda, pakai sepeda motor, pakai celana legging sempit. Banyak atuk-atuk masuk parit menengok itu. Jangan ke masjid pakai minyak wangi terlampau harum, masuk dia dari pintu, baunya sampai ke imam, hilang ayat imam itu satu halaman. Saya merasa banyak kesalahan terhadap suami. Bagus, saya sudah sering minta maaf, suami sudah maafkan, tapi saya tetap saja merasa bersalah. Di sini saya tanyakan, apakah yang saya lakukan supaya perasaan saya tenang? Merasa bersalah padahal tak salah, itu kerja setan. Merasa berdosa padahal tak dosa, kerja setan. Merasa beramal padahal belum beramal, itu juga kerja setan. Saya sudah membocorkan SOS, standar operasional setan. Kalau menurut Allah benar, menurut Rasulullah benar, menurut ulama benar, jangan merasa bersalah. Aku sudah minta maaf, aku sudah amanah, menjaga keluarga, menjaga anak-anak. Tanya suami, kau sudah memaafkan saya bang? Aku sudah memaafkan dek, karena aku terpaksa. Maka ibu tidak salah. Ibu sama dengan suami. Al-mu'minun suami,
Wal mu'minat, istri, ba'duhum awliya'u ba'd, mereka saling tolong menolong menjaga keluarga. Ya'muruna bil ma'ruf, mengajak anak keluarga berbuat baik. Wa yanhauna 'anil munkar, melarang buat mungkar. Kau jangan selingkuh bang, kau jangan dilarikan pelakor, kau jangan buat macam-macam. Ini ku siapkan kain kalau mau pergi, ini baju koko, ini tasbih banyak berzikir, ini sholat jangan sampai tinggal. Kalau bapak dapat istri begitu, disiapkannya kain, baju koko, diingatkannya sembahyang, tinggal di mana, pulang jam berapa, jalan sama siapa, sesungguhnya bapak sudah dikirimkan bidadari surga sebelum bapak mati. Kalau dapat istri model begini, jangan dikubur sebelum meninggal. Kalau kita mengkodok sholat, mana yang didulukan, kodok dulu apa sholat sunat rawatib dulu? Habis sholat maghrib, habis sholat zuhur nanti, usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin qada'an. Qada' hukumnya wajib, rawatib hukumnya sunnat, zakat hukumnya wajib, sedekah hukumnya sunnat. Ketemu yang wajib dengan yang sunat, mana didulukan? Dulukan yang wajib. Tapi kalau saya kodok terus Pak Ustadz, saya tidak ba'diyah lah. Apa pula halangannya kodok? Bukan berat kodok itu. Kita hitung satu rakaat itu berapa menit. Tunggu ya, paskan dulu detiknya. Allahu Akbar, Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila wajjahtu wajhiya alladhi fatara as-samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahadun lahus samadun lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu akbar, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi, subhana rabbil azim wa bihamdi. Sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu mil'us samawati mil'ul ardi mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Allahu akbar, rabbi fili warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Allahu akbar, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi, subhana rabbil a'la wa bihamdi. Pas 1 menit. 1 menit 1 rakaat. 4 rakaat 4 menit. Tambah ba'diyah 2 rakaat. Cuma 6 menit sholat. Siapa bilang sholat itu berat? Nonton bola 60 menit. Perpanjangan waktu dibohongi pula sama wasit. Kenapa tahan? Scroll 60 menit. Kenapa tahan? Qadha cuma 4 menit tak tahan. Berhasil setan. Apakah saya salah jika saya berpihak kepada mereka yang lemah padahal mereka salah? Udah lemah salah pula lagi. Pula kita berpihak kepada orang yang salah. Betul kata Allah, betul kata Rasulullah, betul kata ulama, lemah dia, kita tolong. Unsur akhaka, tolong saudaraku, zaliman au mazluman, yang zalim maupun yang dizalimi. Kalau yang dizalimi kami tolong, kami tahu cara menolongnya. Yang dizalimi kami tolong. Tapi kalau yang menzalimi, macam mana kami menolongnya? Tahan tangannya. Orang yang mau menzalimi, memukul, menganiaya, tahan tangannya. Begitu cara menolong orang. Tolong saudaramu yang menzalimi maupun yang dizalimi. Jangan diam menengok orang teraniaya. Saya jalan bawa mobil, nyetir sendiri. Saya tengok ada satu anak diletakkan di atas parit. Di atas parit ini ada papan. Anaknya berdiri, dilempar sama 2 orang anak pakai batu. Turun saya dari mobil, saya tengok lama. Saya tengok anak yang dilempar. Habis itu rupanya lama-lama 2 anak ini sadar, ditengoknya saya. Tengoknya saya, ketakutan. Saya bilang, kau berdua bawa ayah kau sini, biar ku pijak batang lehernya. Kalau sekali lagi ketangkapku kau menganiaya, membuli anak-anak ini, habis kalian gua. Saya paling pantang menengok orang membuli orang, baik anak-anak maupun orang dewasa. Tak boleh menganiaya orang, tak boleh menzalimi orang. Maka kalau kita menengok ada, walaupun hal kecil remeh-temeh, banyak orang, itu anak-anak biasa.
itu sudah membunuh mental dia. Berapa banyak anak-anak bunuh diri gara-gara mentalnya diejek, diolok, mengadu sama maknya, ngadu sama ayah. Memang begitu anak-anak. Jangan, anak-anak ini mesti kita bela. Anak saya, keponakan saya, itu ditanya, ada kawan di kelas itu yang ngejek-ngejek, ngolok-ngolok, ada? Tak ada. Kalau ada mengejek, balas. Mana boleh kita balas ejek? Boleh. Disentilnya telinga kau, cabut telinga dia. Jangan dibiarkan anak kita dia ejek, dia olok-olok orang. Apakah saya membatasi pergaulan suami? Kalau suami berkawan sama peminum khamar, pecandu narkoba, ibu jangan diam. Jadi bagaimana kami bersikap kalau suami saya nih Pak Ustadz sering berkawan, mabuk-mabuk, sakau-sakau, pecandu narkoba? Sebentar ya. Kalau ada suami ibu berkawan sama pecandu narkoba, catat nomor ini baik-baik. 0813 11 44 21 93, nomor BNN, Badan Narkotika Nasional. Sekarang mungkin ibu belum tertarik untuk menulisnya, tapi nanti kalau ingat, cari ceramah saya di Masjid Hijir Ismail di menit yang ke, pokoknya pas di ujung-ujung pas tanya jawab. Hubungi BNN, suruh tangkap. Karena kalau ibu menasehati, janganlah bang pakai narkoba bang. Oh dia amuknya ibu, tangkap dia. Sesudah tangkap, jenguk. Insya Allah udah menangis darah dia. Biar agak-agak 3 malam. Orang kalau tidak dikasih efek jerah, kalau tidak shock terapi, dia tak akan takut. Nah mesti begitu. Nanti kalau ada orang yang mengeluh suaminya, suami pecandu narkoba, suami pejudi, suami ini, suami jahat, suami nakal, segala macam. Insya Allah kalau pakai jurus saya ini, gimana suaminya bu? Alhamdulillah Pak Ustadz sudah ditangkap. Tak mampan lagi nasihat zaman sekarang. Bagaimana dengan perempuan yang tidak berjamaah subuhnya tapi mau melaksanakan sholat sunat isyraq di rumah? Di rumah itu usahakan ada namanya musolla al-bait. Musolla al-bait dalilnya Nabi datang bertamu ke rumah sahabat. Setelah makan Nabi bertanya, aina turidu an usolli? Di mana kamu mau saya sholat di rumahmu? Kata sahabat, sholat di sini ya Rasulullah. Nabi pun sholat. Tempat sujud Nabi di rumah itu dijadikan musolla al-bait. Itulah dalil sunnah membuat satu sudut rumah musolla. Tapi rumah kami tak besar Pak Ustadz, bukan rumah orang kaya, tak ada musolla khusus. Tak perlu. Buat aja satu sudut yang biasa sholat di situ, sholat duha di situ, tahajud di situ, letakkan sajadah di situ. Maka menurut mazhab Hanafi, musolla al-bait, perempuan boleh iktikaf di situ. Laki-laki tak boleh. Laki-laki mesti di masjid. Perempuan yang berat, ada anak kecil, kesulitan, kesusahan, dia boleh iktikaf di situ dan dia boleh sholat sunat isyraq. Ya bagi yang berat, karena sholat sunat isyraq mesti di masjid. Oke dia sholat di situ, habis itu dia berzikir baca Quran sampai masuk waktu jam 6.11, habis itu baru dia selanjutnya ada aktivitas-aktivitas. Hilang pula pertanyaan yang tadi yang kertas itu ada. Saat ini saya sedang dilema, sudah lama menantikan momen pencerahan dari Ustadz. Saya merupakan salah satu anggota dari Ormas Islam. Suatu ketika terdengar kabar tak sedap bahwa atasan kami melakukan sebuah tindakan kemungkaran, memakai uang umat untuk hal pribadi, tapi adanya musyawarah. Sampai suatu hari kami beberapa anggota yang dapat dipercaya melakukan interogasi. Akhirnya memang terkuak bahwa dia menggunakan uang untuk keperluan pribadi tanpa ada campur tangan dari pihak bahkan keluarganya tak tahu menahu. Saat itu pula secara tak langsung kami bilang kepada dia agar seharusnya uang itu diganti, namun dia malah berdalil ini seakan-akan enggan untuk mengganti. Alasan lain kenapa kami enggan untuk melaporkan ini kepada pihak adalah alasan keluarganya takut menanggung malu akibat dari perbuatannya, juga untuk menjaga citra baik agama Islam. Mulai saat ini saya secara pribadi sudah benci dengan dia. Saya sudah berusaha dengan hati maupun perkataan, bahkan sampai saat ini ketika melihat hati ini terberi geram.
tak mau datang. Ditambah lagi sampai saat ini masih berlanjut isu dia kerap melakukan kecurangan. Seperti yang Ustadz sampaikan, kita begitu membara berapi-api kita mencegah kelakuan bejat Zionis Israel berada di Palestina, tapi ketika melihat kemungkaran di depan mata kita diam. Laporkan ke polisi. Kalau mau ganti, kalau takut melaporkan Fir'aun ini ke polisi, ganti duit yang hilang itu, karena itu duit umat. Duit masjid, duit ormas, itu duit umat, pertanggungjawabannya kepada umat. Kalau tak mau melaporkan dia karena menjaga nama baik, ganti duit itu. Tapi kalau tak sanggup mengganti, lapor ke polisi, akan disita barang dia untuk mengganti duit itu. Ustadz, sekretaris kita memakai duit, melaporlah wakil saya ke saya, dekat rumah mak saya ketua, ini wakil saya, sekretaris memakai. Berapa dipakainya? 45 juta. Saya bilang, lapor ke polisi, penjarakan dia. Malulah kita Pak Ustadz, begitu begini, nanti kami ini. Pergi saya ke kamar, saya ambil duit. Ini 45, masukkan ke kas, mengganti si hantu belau setan laknatullah alaih. Keluarkan dia dari pengurus, jangan masukkan lagi. Kalau mau, ganti pakai duit pribadi. Kalau tidak, laporkan ke polisi, jangan diam. Kalau takut melaporkannya, laporkan ke saya. Nanti datang jumpai saya, biar saya melaporkan ke Pak Kapolres, lengkap dengan KTP semuanya. Biar saya melaporkan ke Pak Kapolres. Biarlah saya terlambat pulang nanti agak 1 jam. Yang didiamkan. Kenapa didiamkan? As-sakitu anil haq, diam melihat kemungkaran, setan akhras, setan bisu. Di dalam Islam ini ada namanya akhlak, tapi juga ada namanya hukum. Pencuri, as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma, potong tangannya. Pezina, az-zaniyatu faz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah, cambuk 100 kali kalau belum berbini. Kalau sudah berbini, farjumuhumal battah, lempar batu sampai mati. Islam ini bukan cuma akhlak, Islam ini ada hukum. Untung syariat Islam tak dilaksanakan. Kalau dilaksanakan syariat Islam tak betangan, kau bilang, masih syukur aku masih mau pakai hukum polisi, kau cuma di penjara. Apa pula malu kepada agama Islam? Ini buktinya dia terus melakukan kecurangan. Ini kertas-kertas ini saya simpan, saya bawa balik. Karena kalau tak saya bawa balik, tinggal di sini tanya, tulisan siapa tadi itu? Mudah-mudahan Allah menjaga kita semua insyaallah. Ala hazihi niyah, al-Fatihah. Kenapa hidup saya selalu difitnah? Dulu saya di perusahaan selalu sabar, difitnah terus sampai kehidupan saya hancur. Tetap sabar. Sekarang sudah bekerja di sini dan tak pernah tapi selalu dicari-cari kesalahan. Apa salah hidup saya seperti ini? Ini bertanya apa curhat? Rasa tak kuat lagi menahan kesabaran. Apa yang saya lakukan Pak Ustadz? Ada orang Pekanbaru memosting gambar saya, dieditnya, dibuatnya kepala saya bertanduk, gigi saya dibuatnya bertaring, dipostingnya di FB. Apakah saya sahabat? Enggak, saya Polda kan. Saya pergi ke Polda, BAP Pak Polda. Nanti Ustaz jadwal ceramahnya tersanggup. Tak apa-apa, saya khususkan kosong untuk ini, lillahi ta'ala. BAP di Polda. Nah, nanti Ustaz siap-siap dipanggil, siap. Panggil ke kantor kejaksaan, sidang. Datang saya, dia tak datang. Saya tanya, mana dia? Mencret. 2 kali saya datang panggilan kedua saya datang. Jadi kalian kalau dihina jangan diam. Siapapun menghina kalian, Polda kan. Tak tahu kantor Polda yang baru, nanti kutunjukkan. Jangan diam. Ada tes psikologi. Tes psikologi dibuat satu artis di atas pentas, dirias dia dengan riasan yang cantik. Dibuat 3 kelompok. Kelompok yang pertama naik ke atas memuji-muji. Oh, cantiknya. Kelompok yang kedua naik ke atas mulai megang-megang. Kelompok yang ketiga mulai menjabak-jabak rambut mencari. Memang sifat manusia ini kalau kita diam, pijaknya kita. Ada satu orang, pakainya duit ini 100.000, ini 200.000, sampai ada yang 3 juta. Saya kena juga. Saya tak banyak, 400.000.
Tapi bukan masalah 400-nya. Perbuatan dia itu jangan diulangnya ke yang lain. Saya balik, dia tak balik. Yang lain saya tanya, kalian balik? Enggak. Ustadz gimana caranya balik? Ustadz ceramahin? Enggak, saya bilang. Jumpa sama saya bilang, kau balikkan duit aku besok pagi. Kalau tidak, aku kapak kepala kau. Saya tak ada bawa orang. Saya tidak bawa tim, bawa enggak. Saya sendiri aja. Waktu itu belum viral kali, lama udah. Waktu itu yang kenal saya baru sebatas Rumbai sampai Tenayan aja lah. Togap orangnya besar. Kalau tak kau balik kan besok pagi ku kapak kepala kau. Balik. Oh, yang lain datang. Aku 3 juta mat katanya. Gimana caranya? Ah, gini caranya, saya bilang. Kalau tak kau balik ku hancurkan kepala kau. Karena kau 3 juta, aku 400 kapak aja. Ah, kalau itu aku tak sanggup. Jangan diam terhadap kebatilan. Orang yang diam, kata Imam Abu Ad-Daqaq, as-sakitu anil haq syaitan akhras. Orang yang diam melihat kebatilan, setan bisu. Sudah setan bisu dulu. Semoga Allah merahmati Ustadz dan seluruh keluarga. Amin ya rabbal alamin. Mohon doa untuk ayahanda sudah berpulang ke rahmatullah 10 Agustus. Mohon doanya untuk kami dosen-dosen yang sedang menempuh pendidikan S3. Nanti di akhir majelis semua kita doakan yang sudah meninggal, yang masih hidup, supaya dimudahkan Allah segala urusan dunia akhirat. Banyak ulama dan buku yang saya jumpai di salah satu masjid di Pekanbaru mengatakan berzikir secara berjamaah dengan menggunakan pengeras suara itu salah dan tidak boleh dilakukan. Mungkin kami mahasiswa di sini tidak bisa belajar secara langsung dengan Ustadz, akan tetapi kami bisa melihat dakwah Ustadz. Buka handphone, tulis di YouTube zikir bersama UAS. Berapa video yang membahas tentang itu. Nanti kalau udah dapat share. Sudah dijawab Ustadz Somad belum ini? Zikir bersama UAS. Berapa videonya zikir? Hukum zikir berjamaah, hukum zikir bersama. Banyak sekali video. Tinggal dengar. Siapkan 2 giga. Insyaallah. Dah ada itu yang video. Sekarang yang tulisan. Saya dulu punya blog SOMADMOROCCO spasi zikir. SOMAD masih ada. Zikir jahar. Masih ada. Zikir jahar. Zikir bersama. Udah saya bahas semua. Oke lah, saya sebutkan aja beberapa dalil tentang zikir bersama. Hadis kursi yang pertama, iza zakarani fi nafsihi zakartuhu fi nafsi. Kalau dia berzikir sendirian dalam dirinya, maka aku menyebut dia dalam diriku sendirian, kata Allah. Iza zakarani fi malain, kalau dia zikir beramai-ramai bersama-sama, zakartuhu fi malain khairum min malaihim, maka aku akan menyebut dan mengingatkan dia di majlis yang lebih ramai bersama para malaikat. Kata Imam Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata Imam Al-Hafiz Jalaluddin As-Suyuti, itu nama kitabnya Al-Hawi lil Fatawi, itu menunjukkan bahwa zikir bersama itu ada sunnahnya. Karena Nabi menyebut siapa yang zikir beramai-ramai. Pertama. Yang kedua, hadisnya ada dalam kitab Musnad Ahmad bin Hanbal. Selesai orang berzikir beramai-ramai itu berdiri, maka malaikat dikirim Allah satu. Apa kata malaikat? Qumu maghfuran lakum. Berdirilah kamu. Saat kamu berdiri semua dosa-dosa kamu diampunkan. Yang keempat, yang ketiga, innalillahi malaikatan. Allah punya malaikat. Yatufuna 'alal ardh. Malaikat itu berkeliling di atas muka bumi mencari majelis zikir. Begitu mereka menemukan ada majelis zikir, maka dia ikut ke majelis zikir dan dipanggilnya kawan-kawannya. Halummu ila hajatikum. Marilah kemari. Inilah majelis yang kalian cari selama ini. Dan seterusnya. Jadi zikir bersama itu adalah sunnah. Kalau ada orang membid'ahkan Pak Ustaz, zikir bersama bid'ah, maulid Nabi bid'ah, tak usah dilawan, buik aja. Sampai akhirnya dia hilang suara. Ponek. Bid'ah. Buat aja terus.
zikir akbar, zikir bersama, maulid bersama. Kalau kalian capek, dia menang. Kalau dia capek, kalian menang. Saya sampai hari ini belum capek lagi. Nanti kalau saya capek, baru ada yang menang. Nah, siswa sekarang beranggapan bahwa kuliah ini semata-mata cari nilai serta mikirin kerja. Sebenarnya tolak ukur satu tujuan kita kuliah itu untuk apa, Pak Ustadz? Adakah universitas yang bisa tahu isi kepala saya ini? Tidak tahu. Bagaimana cara universitas bisa tahu isi kepala saya? Dengan secari kertas. Nama kertasnya ijazah. Ijazah itu bahasa Inggrisnya lisans. Lisans, licence. Sampai ke Malaysia jadi lesen. Awak dah ada lesen ke? Dari mana kita tahu dia bisa nyetir atau tidak? Karena kartu itu lesen. Surat izin mengemudi, namanya surat, tapi isinya kartu. Itu sebetulnya kartu, bukan surat. Karena surat itu orang ikut. Jadi sekolah itu adalah untuk bukti bahwa orang pernah belajar dan dia punya ilmu. Maka saya ingin jadi dosen karena ingin membahagiakan orang tua saya. Saya dulu tak tahu nanti mau jadi apa. Yang penting aku kuliah aja dulu, kuliah. Nanti setelah tamat aku mencari kerja, kalau dapat duit membahagiakan orang tua. Kalau niatnya bahagiakan orang tua, yang lain nyusul. Tapi kalau antum niatnya untuk yang lain, orang tua belum tentu dapat. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridha Allah pada orang tua. Saya tidak menasihati, saya hanya sekedar cerita. Ikut saya tes di UIN. Kata mak, kita tak mungkin lulus mak, tak ada backing, tak ada backup, tak ada keluarga, tak ada siapapun. Kalau kata Allah kau lulus, kau lulus. Kalau kata Allah kau tak lulus, berarti rezeki kau tempat lain. Orang tua selalu membangkitkan semangat. Jadi kalian belajar aja, cepat selesai. Cemana caranya biar cepat selesai? Saya 4 tahun di Mesir, 2 tahun di Maroko, tidak pernah minta duit seperak haram. Itu maka saya menggebu cepat selesai. Karena kalau tak cepat selesai, beasiswa ini putus. Kalau sampai 2 kali tak naik tingkat, beasiswa putus, tak dapat tiket balik, siap-siap merakit dari Sungai Nil ke Sungai Siak. Aku mesti cepat selesai. Beda orang lari jalan santai dengan lari dikejar anjing. Kalau antum mau cepat lari, pergi ke pasar pagi Arengka, beli 1 tulang kambing, ikatkan di pinggang, suruh 3 anjing herder ngejar di belakang. Insya Allah antum lebih cepat dari Ferrari. Cemana supaya kuliah ini cepat? Telepon orang tua, mak ya jangan kirim duit, biar aku cari duit. Pagi kuliah, sore cari pekerjaan, doorsman, cuci mobil, macam-macam. Kami kalau udah musim haji, naik kapal 3 hari 3 malam sampai ke Makkah, bawa barang-barang, nanti dari Makkah balik ke Kairo, bawa barang-barang, jualan sambil kerja. Jamaah haji ini sombong-sombongnya, ya Allah. Kami duduklah di airport mereka kerja. Sudah lama jadi TKI. Kami ini mahasiswa Pak. Mahasiswa di mana? Mahasiswa di Mesir, di Kairo. Sudah berapa lama di sana? Bukan turun, cakep. Saya di Mesir 4 tahun, di Maroko 2 tahun. Nggak ada rupanya di Pekanbaru tempat kuliah. Ada Pak, tapi biayanya besar. Sidang terbuka 10 juta, tertutup 15, buka tutup 25. Kerja. Naik kapal 3 hari 3 malam, tidak yang kamar, sutuh di atas. Sampai di Makkah tak ada kamar, tak ada hotel, tak ada makan. Tas itu digantungkan di tiang Masjidil Haram. Alhamdulillah tak hilang, karena isinya tak ada. Tidur di Masjidil Haram. Ditulislah oleh kawan saya, dokter di Yogyakarta. Saya tengok buku itu best seller di toko buku Jalan Sudirman. Haji Backpacker. Padahal dulu haji gelandangan. Semua cerita kesakitan kalian hari ini akan menjadi indah di tahun 2042 nanti. Man makes story. Manusia bisa membuat sejarah. Setiap kalian adik-adik saya punya sejarah masing-masing. Dan sejarah itu indah untuk diceritakan sampai masanya. Apabila kita mengajukan pinjaman dengan cara syariat, akadnya juga syariah. Tapi pada saat akad itu pihak tidak sempat membeli barang yang kasih, sehingga pihak bank
Assalamualaikum bank konvensional, selamat pagi. Lajoleh awak Ustadz, selamat pagi juga tuh. Saya mau beli mobil. Bapak perlu pinjaman berapa? 200 juta. Pinjam 200 juta, bayar 250. 50 itulah ribanya. Karena berlebih. Lalu saya pun datang ke bank konvensional, bank syariah. Assalamualaikum bank syariah. Waalaikumsalam. Saya mau minjam uang. Kami tidak melayani peminjaman uang Ustadz, karena minjam uang itu riba. Saya mau beli mobil. Mobilnya berapa? 200 juta. Bank Syariah Indonesia BSI, Bank Riau Kepri Syariah membeli mobil itu. Sekarang mobil itu milik bank. Sekarang mobil milik bank. Datang saya membeli mobil itu dengan cara angsuran. Pertanyaannya, apa beda transaksi pertama dengan kedua? Yang pertama uang dengan uang, yang kedua uang dengan barang, tidak riba. Dalilnya Pak Ustadz? Aduh. Tulislah di situ Somad Morocco, tak pakai spasi. SOMAD MOROCCO spasi kredit. Enter. Nah, dapat. Kredit. Kapan Ustadz tulis ini tentang ini? 25 Agustus 2010. Sekarang sudah berapa? 12 tahun yang lalu udah saya tulis. Lu kemana aja? Nah, dengar baik-baik ya. Jual beli kredit itu boleh jika waktu dan tambahannya diketahui. Waktunya kapan berakhir dan tambahannya berapa. Meskipun harga kredit lebih mahal daripada kontan. Karena penjual dan pembeli sama-sama dapat manfaat. Penjual dapat tambahan harga, pembeli dapat tangga waktu. Dalilnya, dalam Sahih Bukhari, sahabat Nabi membeli budak hamba saya namanya Barirah. Dia kredit selama 9 tahun. 1 tahunnya dibayar 40 dirham. Ini fatwa dari mana? Saudi Arabia. Siapa nama syekhnya? Abdul Aziz bin Baz. Jabatannya apa? Mufti Saudi Arabia. Kenapa Ustaz pakai Saudi Arabia? Kenapa tidak dari Mesir? Yang melarang ini kan selalu yang dari Saudi Arabia. Kasih Saudi Arabia. Nyambung. Jadi kita kasih Mesir, dia tak mau. Bagaimana dosen memberikan ilmu yang ikhlas dan mahasiswa yang menerimanya juga ikhlas? Saya jadwal pengajian subuh. Habis subuh kultum zuhur di An-Nur. Habis An-Nur pengajian sore ibu-ibu. Habis itu pengajian malam. Tapi apakah Abdul Somad pernah meninggalkan kelas mengajar? Saya setiap menyerahkan beban kinerja dosen, selalu saya nomor 1 di atas. Dosen pertama yang menyerahkan beban kinerja dosen. 4. Pengabdian, mengajar, penunjang, penelitian. Dosen pertama Abdul Somad. Tak percaya nanti datang ke Usuluddin, cari pegawai namanya Pak Nuriman, tengok data-data. Betul udah semua. 60 dosen Usuluddin itu Ambon yang pertama ngasih laporan. Makanya ketika mereka mau mencari kesalahan-kesalahan saya untuk dikeluarkan dari PNS, tak dapatnya. Susah dia. Keluar dari UIN itu saya tak dikeluarkan. Saya mengundurkan diri karena tekanan-tekanan. Orang yang menekan itu mana sekarang? Lah masuk penjara. Baru aja cari beritanya. Saya dengan kepala tegak, bukan dipecat saya, bukan dikeluarkan. Jadi jangan hanya karena kesibukan luar lalu kita tinggalkan. Kalian di kelas ini kok nggak ada dosen? Dosennya mana? Dosennya keluar, katanya kami disuruhnya diskusi aja di sini. Makan haram, duit haram kasihkan ke anak bini. Saya tak pernah melakukan itu. Tanya mahasiswa-mahasiswa saya tetap mengajar. Penelitian ada, penunjang ada, seminar ada, ngajar ada. Cuman untuk kawan-kawan memang tak bisa saya larang. Kadang saya sedang duduk-duduk, datang kawan membawa kertas. Sudah ditulis memang begini ya. Buat situ narasumber. Nah, duduk. Foto dari depan. Dibuat laporan Abdul Somad narasumber bersama. Jadi kalau catatkan ke neraka saya ada juga sedikit. Tak bisa saya larang. Tapi kalau untuk saya pribadi enggak.
Saya orang yang sangat takut. Pangkat saya urus. Saya masuk 3B, habis 3B 3C, habis 3C 3D. Di tengah kesibukan saya paling cepat ngurus pangkat. Akhir keluar 3D. Bahkan pernah terlambat 6 bulan pas saya urus, kata dia, semua sudah lengkap, kurang 3D ini cuma 1 Ustadz. Apa itu? Kurang jam mengajar. Bukan karena saya tak mengajar, karena mestinya semester depan baru bisa 3D. Yap, saya urus terus pangkat. Sampai akhirnya orang pegawai mengatakan, Ustadz sampai mati 3D, tak mungkin bisa naik ke 4A. Kenapa? Karena syarat 4A mesti doktor. Jadi teruslah kejar karir di kampus, di luar kampus, tapi kewajibannya jangan kita tinggalkan. Saya tidak sedang menceramahi. Bapak Ibu dosen lebih dulu ngajar dari saya. Sampai hari ini saya tetap berusaha untuk konsisten. Jadwal saya hanya Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad di luar. Senin, Selasa, Rabu saya dengan santri, dengan keluarga. Setiap subuh saya mengajar anak-anak. Untuk jalan sepakat tempat tinggal saya, Jalan Kamboja tempat tinggal 4 pengajian, subuh, Rabu. Riyadhus Shalihin musola, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin masjid, Riyadhus Shalihin musola. 4. Orang lingkungan tempat tinggal dapat, santri-santri dapat, anak bini dapat. Pekanbaru 5 kajian. Khutbah Jumat, Jumat malam, Jumat sore, Jumat malam, subuh Sabtu, Sabtu siang. Bagi. Siapapun mengundang saya tak akan datang di luar ini. Mohon maaf Pak JK, kemarin Pak JK ulang tahun yang ke-80 saya tak bisa datang karena saya tidak akan ke Jakarta di luar jadwal saya. Mohon maaf Sultan Terengganu, saya tak bisa datang di luar jadwal saya. Saya ke Malaysia hanya 2 kali. Saya tidak diatur oleh universitas, saya mengatur diri saya sendiri. Saya mesti konsisten. Mohon maaf Pak Anies, waktu anaknya nikah saya tak bisa datang karena saya ke Jakarta hanya sekali 2 tahun. Rekaman TV One direkam, dipadatkan. Kalau saya bisa datang, kalau tak bisa, orang TV One itu datang, diambilnya hotel di dekat airport 2 hari, dipadatkan. Sahur 30, buka 30. Dalam 2 hari, putus. Tim itu yang tumbang, Pak. Setelah selesai 2 hari direkam, baru orang itu ngomong, dalam sejarah kami merekam Pak Ustadz, baru inilah yang selesai 2 hari. Kenapa sekarang baru pengen ceritakan? Kita mengatur diri kita sendiri, kita konsisten dengan diri kita sendiri, jangan sampai kita dimakan jadwal, kita yang mengurus jadwal. Jadi kalau ada orang mengatakan, Ustaz Somad itu ceramah kemana-kemari, di Pekanbaru tak pernah, di Rimbo Panjang tak pernah, dia tak pernah datang. Kalau dia datang, kajian saya lengkap semua. Di saat mendengarkan azan kita dianjurkan baca marhaban bil habibi wa qurrata aini. Apa hukum dan kegunaannya Pak Ustaz? Tak ada diajarkan Nabi SAW. Dia mengatakan itu saat menjawab asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, karena dia meyakini dia selalu bersama dengan Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kita hanya disuruh kalau didengar Nabi ucapan Muhammad, maka berselawatlah. Maka kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Lalu kalau ada orang mengatakan marhaban ya qurrata aini, selamat datang engkau wahai orang penyejuk mataku ya Rasulullah, tak salah, karena dia ingin dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Sama seperti kita, marhaba ayyano rola ini. Apa datang Rasulullah? Enggak, yang keluar kan pengantin laki-laki. Dia ingin selalu merasakan kebersamaan dengan Rasulullah SAW. Marhaba artinya, marhaba diambil dari kata rahab, tanah lapang. Jadi kalau ada orang mengatakan marhaba, hati kami lapang menerimamu, datang. Kalau sudah hati lapang, kue kotak keluar. Jangan welcome, well bagus, come datang, datangnya bagus, baliknya. Bagaimana mendapatkan calon imam yang soleh, sedangkan kita bisa dikategorikan jauh dari kata itu? Saya tinggal di hotel dalam acara. Sarapan pagi turun ke restoran hotel. Kalau sedang makan, datanglah ibu-ibu jamaah membawa anak gadis. Ustaz Somad, ya Bu,
ini teman saya sekantor nyari imam, saya khotib, saya bilang. Cari imam. Antum mencari imam, bolehkah seorang perempuan menawarkan dirinya kepada imam yang baik? Boleh. Mana dalilnya? Dalilnya Khadijah. Khadijah ini punya barang-barang banyak, yang menjualnya anak-anak muda. Tapi kalau anak muda ini yang menjual, laku keras. Akhirnya dia penasaran, siapa yang menjual barang ini kok laku? Itulah orangnya, ditunjukkan Nabi Muhammad. Lalu kata Khadijah, aku ingin menikah dengan dia. Tapi tak sampaikannya langsung. Maka disampaikanlah ke Rasul. Lalu kemudian Rasul menyampaikan ke pamannya. Paman-pamannya lah meminang Khadijah. Jadi boleh menyampaikannya melalui wali. Lalu kemudian wali mengundang anak lajang ini datang. Lalu anak datang tuh, datanglah anak gadis tuh membawa teh manis. Nah, kalian pun jangan nunduk aja, tengok-tengok sedikit. Dua balik tanya, ada kau nampak? Tidak. Apa guna kau datang situ? Datanglah dia bawa teh manis tadi. Datang. Jangan kalian datang sendiri. Jangan datang sendiri. Bawa Pak Rektor, bawa Pak Kadis. Jangan bawa saya. Kalau saya kalian bawa, saya yang diterima. Kadang anak-anak muda ini kepedean, datang sendiri. Pak, izinkan saya, jangan hanya sekedar hubungan bertetangga, ingin lebih dekat daripada itu. Balik. Jadi laki-laki dengan perempuan dipertemukan dengan cara yang baik, dengan orang baik. Jangan pacaran. Tertulis di botol, do not accept if cell is broken. Do not accept if cell is broken. Botol ini pun tak ada harganya kalau segelnya rusak. Paham? Yang rugi kalian adikku, yang rugi kalian anakku, yang rugi kalian jangan mau pacaran perempuan. Laki-laki ini senyum-senyum aja nih orang nih. Kalian yang babak belur. Insya Allah nanti akan datang masanya, tapi tetap ada ikhtiar dan usaha. Insya Allah dipertemukan. Garam di laut. Garam di laut, asam di gunung. Bertemu dalam. Orang Melayu selalu mengaitkannya dengan kuliner. Kalau orang Barat enggak. Man from Mars, woman from Venus. Laki-laki dari planet Mars, perempuan dari planet Venus. Bertemu di Rumbai. Insya Allah. Nanti kalian tanyalah setiap ibu dosen bapak kalian ini satu-satu. Kalian mau buat kalian yang rajin nulis buat 40 cerita dari, tanyalah setiap dosen ini macam-macam cerita. Buatlah cerita yang indah untuk diceritakan ke anak kalian nanti. Ayah ya. Cuman ayah jumpa dengan emak dulu. Waktu itu pengajian Ustaz Somad. Pas kami pulang, ayah bingung sendal di mana. Berantuklah dengan emak kau ni dulu. Pas balik. Tapi sejak itu kami tak ada hubungan. Setelah tamat dia kerja, kami pun kerja, jumpa lagi akhirnya indah. Jangan sampai tanya, "Cuman ya?" Sok saya tanya. Allah, ceritakanlah ya, Mas. Kami disuruh guru sekolah untuk nuliskan cerita indah ini. Tangkap satpam kami dulu. Anak itu pun malu cerita kita. Jadilah ya. Insyaallah adik-adikku semua ini ceritanya indah semua insyaallah. Kalau kalian berdoa, mintalah pada Allah yang terbaik menurut Allah, jangan menurut kalian. Saya ini memang tak begitu jauh dengan kalian, tapi insya Allah pengalaman hidup saya lebih banyak. Saya banyak menjalani hidup, Allah memberikan lebih dari ekspektasi, lebih dari yang pernah saya pikirkan. Saya hanya selalu berdoa, ya Allah kasihlah aku yang terbaik menurut Engkau. Karena kalau terbaik menurut aku, kebanyakan orang ini tak begitu. Ditetapkannya satu target, lalu dimintanya Allah menyetujui target itu. Ya Allah kasih, ya Allah nikahkan aku dengan Khadijah. Kalau tidak, jangan sampai dengan yang lain. Jangan begitu. Itu artinya kau lebih tinggi dari Allah. Minta tak apa-apa. Habis itu berikan aku yang terbaik menurut Engkau ya Allah. Insya Allah Allah kasih adik-adikku ini semua yang baik-baik insya Allah.
berpikir baik, merenung baik, berkata baik, berbuat baik. Datang yang baik, berarti Allah nyuruh kita bersyukur. Datang yang tak baik, berarti Allah menyuruh kita bersabar. Dua-dua itu ada pahalanya. Iya Pak Ustadz, tapi takdir dia enak, takdir aku kok tak enak. Memangnya takdir itu multiple choice? Tidak, kita ikut kuasa Allah. Mudah-mudahan semuanya dapat kebaikan, yang sakit-sakit disembuhkan, yang belum berjodoh dijumpakan dengan yang baik-baik. Kuat kali ya. Semua civitas akademika Universitas Lancang Kuning selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, untuk niat yang baik-baik ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Allahumma anzilir rahmata was salamata wal barakata ala hadhil jamaah. Turunkan keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah Civitas Akademika Universitas Lancang Kuning ya Allah. Allahumma ij'al hadhil jami'ata jami'atan mubarakah. Jadikan Universitas Lancang Kuning universitas yang diberkahi. Takharraja minhul ulama waz zu'ama. Keluar dari Universitas Lancang Kuning para pemimpin-pemimpin bangsa masa depan. Al-mujahidina fi sabilika bi amwalihim wa anfusihim. Mereka akan menolong agamamu dengan harta dan nyawa mereka ya Allah. Allahumma ja'alna minal mutahabbina bi jalalik. Jadikan kami bersaudara karena Engkau, bersaudara kami di Universitas Lancang Kuning, bersaudara kami di padang mahsyar, bersaudara di surga Jannatul Firdaus, ma'an nabiyyin bersama para nabi, wasyiddiqin bersama orang yang benar, wasyuhada bersama orang yang mati syahid, wassalihin bersama orang-orang yang saleh. Allahumma dafa'anhumul ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina wal munkar. Selamatkan Universitas Lancang Kuning dari malapetaka, bencana, musibah, malapetaka, perbuatan keji dan mungkar. Rabbana fir lana dzunubana, ampunkan dosa kami, wali walidaina, kedua orang tua kami, wali masyayikhina, dosen-dosen kami, wali asatizatina, guru-guru kami, wali man hadarana, semua yang hadir di majelis ini. La tada'lana dzamban illa ghafartah, pulang kami dari majelis ilmu ini dalam keadaan bersih dari dosa-dosa. Wala aiban illa satartah, tutupi segala aib cacat kami. Wala maridan illa syafaitah, yang sakit angkat penyakitnya, sehatkan. Wala mayyitan illa rahimtah, yang sudah meninggal dunia lapangkan kuburnya. Wala raghiban illa anjabtah, yang belum punya keturunan berikan anak-anak yang soleh dan solihah. Wala aziban illa zawajtah, yang belum berjodoh jumpakan dengan orang baik-baik, perempuan yang solihah, laki-laki yang soleh, menjadi imam, menjadi pemimpin di tengah rumah tangga. Jadikan keluarga kami sakinah, mawaddah, warahmah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Selama 1,5 jam, sekarang jam 11, banyak kata-kata saya menyinggung perasaan, tidak berkenan di hati kepada Pak Rektor, Bapak Ibu Wakil Rektor, dosen, dekan, semuanya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.